terdidik anak-anak kita menjadi anak yang unggul, maka tentu bukan hanya unggul secara jasmani, tapi juga unggul secara rohani dunia hingga akhirat. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tentang pentingnya pendidikan agama buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini lipatan khutbah Jumat di Masjid Al-Irsyad Nyamplung Sumo Kali Candi Sidoarjo dengan mengangkat topik tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, pada hari Jumat Legi tanggal 13 Juni 2025 yang bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sebagaimana secara rutin sebelum khutbah naik menyampaikan materi khutbahnya, selalu diawali dengan menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan-pesan bagaimana kita semua bisa menyentuhkan di dalam kolbu sanubari kita untuk mematuhi apapun yang menjadi perintah Allah untuk kita laksanakan, dan apapun yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya untuk kita tinggalkan. Maka lewat ketakwaan ini mudah-mudahan terpatri dalam jiwa kita, jiwa istri kita, jiwa anak turun kita, untuk tetap senantiasa menjaga ketakwaan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi akan masuk libur lulusan anak sekolah, dan ini sudah selesai di kelas 3 SMP, SMA. Di kelas 6 sekolah dasar sudah mulai selesai ujian akhir. Orang tua saat ini tersibukkan untuk memilihkan pendidikan buat putra putrinya dengan harapan
lewat pendidikan itu akan terbimbing, akan terdidik anak-anak kita menjadi anak yang unggul. Maka tentu bukan hanya unggul secara jasmani, tapi juga unggul secara rohani dunia hingga akhirat. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khotbah tentang pentingnya pendidikan agama buat anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassara biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah merupakan wasiat dari Nabi Ibrahim buat anak dan cucunya. Siapakah anak dari Nabi Ibrahim? Adalah Ishak dan Nabi Ismail. Namun dalam konteks ini Nabi Ibrahim menyampaikan di depan Nabi Ishak dan Nabi Yakub, karena ketika Nabi Yakub sudah dewasa, Nabi Ibrahim masih hidup. Di saat itulah yang kemudian Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya, yaitu Yakub, yaitu Ishak dan cucunya Yakub, dengan apa? Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum bagimu ad-dinu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, sekali-kali kamu jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wasiat ini pun diberikan Nabi Yakub kepada putra-putranya saat Nabi Yakub di usia senja betul, yang sadar bahwa beliau hidupnya tidak lama lagi. Maka Nabi Yakub mengumpulkan putra-putrinya. Apa yang dinyatakan? Mata budu Nabi Bukti, siapa yang kau sembah setelah aku meninggal dunia? Maka putra-putri dan putra dan Nabi Yakub pun menjawab, aku menyembah apa yang disembah oleh bapak dan kakekku. Dan inilah yang kemudian, bahwa ketika orang tua apa yang perlu ditinggalkan oleh putra-putrinya, maka tentu bagaimana kita akan mampu untuk membimbing dalam kaum anak-anak kita untuk tetap mantap dengan agamanya, untuk tetap mantap dengan akidahnya, untuk tetap mantap dengan keyakinannya. Dan itulah yang kemudian menjadi wasiat, jangan sekali-kali mati kecuali kamu semua sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas bagaimana jika kita para orang tua tidak mampu meninggalkan iman dan akidah yang benar? Maka ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 sampai ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na ya laitana ata'na Allah ata'na Rasulah. Yauma tuqallabu, pada hari dibolak-balikkan wujuhuhum, wajah mereka, fin-nar, di dalam neraka. Mereka semua menjerit yaquluna ya laitana, celakalah kami semua, andaikan kami dulu atau Allah, taat kepada Allah, wa ata'na Rasulah, dan taat pada Rasulullah. Namun ibarat pepatah, nasi sudah jadi bubur,
bubur tidak mungkin jadi beras. Hidup sudah berakhir dan berakhir di dalam neraka, maka apapun yang dilakukan ketika hidup di dunia, kalau sudah hidup dalam ketersesatan, maka tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Yang ada hanya tinggal penyesalannya. Mereka semua yang dibolak-balikkan di dalam neraka menyesal. Kenapa ketika masih hidup di dunia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya Allah. Namun mereka kemudian dengan cerita mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami semua ya Tuhan sudah terlanjur mengikuti tuan-tuan kami dan pembesar-pembesar kami. Mereka semua menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dan di ayat 68 mereka kemudian dengan kepedihan yang ada di dalam neraka, mereka meminta kepada Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal adhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada tuan-tuan kami, pembesar-pembesar kami 2 kali siksa lebih berat daripada siksa yang Engkau berikan kepada kami. Walau anhum, laknatilah mereka laknan kabira, dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah kesolehan secara ritual, kesolehan agama yang dilakukan oleh para orang tua belum tentu mampu menjamin keselamatan di akhirat. Jika kemudian kita para orang tua mengabaikan pendidikan agama anak-anak kita, mengabaikan akidah dan ibadah anak-anak kita. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang cukup panjang. Di sana diceritakan ada orang tua yang sudah ada di depan pintu surga, namun di dalam neraka ada cerita. Cerita ini adalah anak orang yang akan masuk surga itu. Dia menjerit bahwa saat masih hidup di dunia orang tuanya tidak membimbing di jalan yang benar hingga dia meninggal dengan akhir yang buruk. Maka anak yang ada di dalam neraka itu protes terhadap orang tuanya yang ada di depan pintu surga itu. Maka apa yang terjadi? Ternyata benar bahwa orang tuanya telah abai terhadap pendidikan agama anaknya. Maka akhirnya orang tuanya tidak jadi masuk surga. Begitu pula ada kisah, ada orang tua yang ada di dalam neraka, sementara anaknya masuk surga, tapi anak ini sudah di depan pintu surga. Anak ini tidak mau masuk surga karena dia melihat orang tuanya ada di dalam neraka. Dia merasa bahwa orang tuanya sampai tidak sempat sholat, tidak sempat ibadah, tidak sempat patuh kepada Allah hingga orang tuanya masuk neraka. Namun karena orang tuanya ini betul-betul menumpahkan seluruh daya dan upayanya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang sukses selama dunia akhirat, maka inilah yang kemudian anak merasa bahwa dia kasihan pada orang tuanya, dan ini yang disebut bahwa anak yang soleh ini akan mampu memberi syafaat kepada orang tuanya. Karena itulah di akhir khutbah ini, di saat kita memasukkan anak-anak kita, boleh adalah anak-anak yang terbimbing secara keduniaan, tapi sekali lagi jangan lupakan hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama, bimbingan agama. Paling tidak bagaimana anak-anak ngajinya di taman pendidikan Al-Quran, bagaimana anak-anak ngajinya di madrasah diniyah, maka itulah yang kemudian belum lagi bagaimana pendampingan anak-anak untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Hingga dengan masuknya tahun ajaran baru, tetap mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, termasuk ditakdirkan oleh Allah, termasuk orang yang soleh-solehah, patuh taat kepada Allah, ahli
ibadah, ahli haji, ahli umrah, ahli kebajikan, dan selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.